Gimana ya makanannya? Rasanya enak agak? Maya, ini? Kita belum sempat makan Pak Haji, soalnya udah kekenyangan makan takjil. Mungkin nanti selesai tarawih kita makan. Tadi nggak sempat makan Pak Haji. Soalnya takut nanti pas tarawih malah ngantuk lagi. Sama dong sama si Fahri. Fahri juga belum makan. Tapi sih tadi gue udah makan, gue cobain. Rasanya tuh agak-agak aneh gitu. Aneh gimana ya Pak Haji? Ye, aneh pokoknya. Bu Iput, kenapa? Kok muntah-muntah? Ibu-ibu? Kok lu enggak? Nyeri batam, aduh. Kenapa? Kenapa nih? Sakit perut semua? Ini kenapa pada kayak gini semua ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, gua gak kuat tolongin lagi ah. Tolongan atuh. Apa ini? Ya ampun, Kita angkat aja sekarang. tolong dibantu ya bapak-bapak. Ayo, angkat. Dibawa ke dalam dulu aja. Sini. Yuk angkat bapak di sebelah sini, Pak. 1, 2, 3. Iya. Ayo, angkat. Diobatin, tolong diobatin. Ini kayaknya gara-gara makanan nasi kotak ini deh. Emang baunya agak aneh begitu, cuma karena lapar ya gue makan aja langsung. Atuh ibu teh kenapanya henteu kepikiran gitu. Tadi teh langsung main makan wae atuh batesan ya teh meni melilit. Aduh, asa ditutup tusuk-tusuk ya perut ibu teh mual deh. Aduh. Bener nih Pak Satiri. Kita kayaknya keracunan makanan catering nih pas buka puasa tadi. Aduh, Pak Haji tega bener deh. Masih makanan beracun kayak gini buat kita. Lu protes sama gue? Kan bukan gue yang masak. Lu kan pada tahu gue itu mesen catering sama si Vera, bukan gue yang masak. Bener-bener itu bocah ya. Ada aja gebrakannya. Udahnya gaji kita kagak dibayar ya Pan. Sekarang dia mau ngeracunin kita nih pakai makanan beracun. Apa gimana kalau kita datengin aja? Boleh, yuk. Ayo. Warga sih. Ayo warga, samperin. Baik, Pak. Mai, tolong kamu buang aja makanan yang di sini. Dan. Terus tolong kasih minum ya buat yang pingsan. Kabarin aku kalau ada apa-apa ya. Bara keluar Bara. Keluar. Bara. Aduh. Mbak, ini ada apa ya rame-rame ke rumah saya? Lu masakin kita catering pakai bahan apa coba gue tanya. Ini luar kamsi semua jadi pada sakit perut. Bahkan ada yang hampir pingsan tuh. Kamu masak makanan catering pakai bahan-bahan yang bagus kan? Soalnya tadi aku nemuin ada belatung sama makanan bekas dimakan sama warga. Ay, kunaon atuh maneh teh kali ngomong ayeuna gitu. Tahu lu ay. Ada gila-gilanya juga lu. Masa masakin orang sekampung pakai topping belatung lu? Bu, kalaupun di makanan itu ada belatungnya, itu pasti saya nggak sengaja. Mbak, gimana nggak sengaja? Ini semua sampai keracunan masalah begini masa dibilang nggak sengaja? Udah, sekarang kita bawa kantor polisi aja biar jelas di sana ya. Benar tuh. Ya nggak bisa lah, Dan. Nggak bisa. Ini kan kesalahan yang nggak saya sengaja. Mana bisa saya dibawa ke kantor polisi? Mbak udah ngaku aja deh. Ini tadi udah bilang dia lihat belatung di situ. Ya berarti kan nggak seger. Kalau gitu kita cek aja dapurnya, Babang. Nggak ada apa-apa. Kelamaan, udah terlambat saja. Udah, ayo. Dapur saya nggak usah. Ini pasti dari dapur kamunya, Bauna. Kita cek aja ke dapurnya. Awas, awas lo. Astagfirullahaladzim. Tolong.
Leli? Bu Leli. Nah ini, Atar. Ada apa ini, Nak? Semua warga lagi pada marah, Bu. Mereka pada ngecek ke dapur. Karena beberapa warga ada yang muntah dan sakit perut karena makan catering dari Mbak Vera. Udah, bawa aja dia ke kantor polisi. Bu Yayan! Bu, cepat! Udah, ini ibu-ibu, ya Allah. Ini kenapa? Mau dibawa kemana anak saya? Anak ibu sudah masak pakai sayur-sayuranan busuk. Enggak, itu semua ulah saya. Saya sengaja bikin masakan pakai bahan yang udah nggak layak pakai supaya saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Kenapa ibu malah nutupin kejahatan aku ya? Apa yang Bu Leli ngomongin itu benar. Saya hanya memastikan. Bu Leli, kalau memang bukan ibu pelakunya, ibu nggak perlu nutupin kesalahan anak ibu. Enggak. Emang itu salah saya, Nak. Kalau Naini dan ibu-ibu lain mau perkarakan saya aja. Saya yang dibawa kantor polisi, jangan anak saya Vera, dia nggak salah. Mbak Vera, bener yang dibilang Ibu Leli. Repehnya, diemnya, berarti benar. Berarti benar Bu Leli pelakunya. Berarti kita teh apa ya? Harus bawa dia ke polisi atau ya? Perbuatan tetap harus dipertanggungjawabkan. Sebaiknya kita bawa aja Bu Leli ke kantor polisi. Bu, tahan. Sebentar dulu. Jangan buru-buru duduk. Mbak Vera, kamu tega ngelakuin ini sama ibu kamu sendiri. Kamu masih gak mau jujur, Mbak? Kelamaan ada. Yuk, kita bawa aja. Iya. Bu Leli nggak salah. Ngapain si Riza pakai kesini segala? Bentar, ini jadi yang bener yang mana nih? Yang ngelakuin semua ini Bu Leli atau Mbak Vera nih? Bu, saya tahu ibu nggak salah. Ibu cuma mau menutupi kejahatan Mbak Vera kan? Karena selama saya kerja sama Mbak Vera, saya tahu semua kejahatannya. Bahkan tragedi di rumah Mbak Sukma, semua itu juga ulah Mbak Vera. Astagfirullahaladzim. Dia mencuri porsi dari sana, terus menjualnya ke orang lain demi untung banyak. Bu Leli, apa bener yang diomongin sama Reza? Tolong Naini, tolong saya. Saya nggak mau kalau sampai Vera di penjara. Saya nggak tega. Jangan lakukan itu sama Vera, saya mohon. Astagfirullahaladzim, Bu Leli. Jangan terus-menerus menutupi kesalahan anak ibu. Ja, kamu bukannya pulang ke rumah orang tua kamu ya? Kenapa kamu kesini? Oh, sebenarnya saya yang menipu Mbak Vera atas nama IO dan melakukan orderan fiktif. Saya kesal sama Mbak Vera karena gaji saya nggak pernah dibayar. Tapi sekarang saya sadar kalau saya salah. Makanya saya datang ke sini, saya mau minta maaf sama mengembalikan uang yang udah saya ambil sama Mbak Vera. Oh gimana juga? Dia harus kita proses, kita bawa ke kantor polisi. Kalau si Vera dibiarin teh nanti akan mengulangi lagi hal yang sama gitu. Harus dikasih efek jerak. Bah kantor polisi waya tuh. Ayo kita bawa dia. Ayo. Kejar. Biar aja nggak usah ditolong.
Gotong. Meja. Kaki Vera mengalami patah tulang dan harus diamputasi seperti ini. Tidak ada jalan lain. Kenapa hidup aku jadi kayak gini sih, Bu? Kenapa hidup aku jadi tersiksa kayak gini? Mbak Vera, mungkin ini cobaan untuk Mbak Vera. Supaya Mbak Vera menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Mbak. Iya Vera, lo harus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta maaf kepada semua warga atas apa yang udah lo lakuin, termasuk ke Riza. Ini semua hukuman dari Allah buat aku, Bu. Aku udah jahat banget. Aku udah berbuat salah sama semuanya, Bu. Kamu masih bisa bertaubat, kamu masih bisa meminta maaf sama warga. Nggak ada kata terlambat, Nak. Yang penting kamu mau mengakui kesalahan kamu. Bu, aku minta maaf ya, Bu. Aku minta maaf. Ibu udah maafin Vera, Nak. Ibu udah maafin Vera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Nak. Pak Haji, saya kesini mau minta maaf. Dan saya juga mau minta maaf sama kalian semua. Kalau kalian mau bawa saya ke kantor polisi, saya sudah siap. Insya Allah saya juga sudah ikhlas. Jika memang anak saya harus dibawa ke kantor polisi, yang penting anak saya bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang udah dia lakukan. Alhamdulillah. Ya udah, nih saran dari gue buat semua warga. Lebih baik kagak usah dibawa ke kantor polisi. Kalau semua warga nih udah pada maafin. Dan gue secara pribadi, gue juga maafin lo. Kalaupun lo punya utang sama gue, dunia akhirat gue ikhlas sama lo. Lu jadi sekate-kate lu kalau ngomong ya. Lu enak, duit lu banyak. Lah kita, lu tahu kagak ah? Gua tuh udah ngecemet dari azan subuh, lu bayangin aja bantuin dia. Enak aja lu main ikhlasin aja. Kalau perkara maaf udah kita maafin. Tapi kalau perkara utang bayarlah. Jadi gini, Lu juga kaya. jadi lu tetap harus lunasin semuanya. Iya, Mbak. Kamu harus bertanggung jawab sama perbuatan kamu yang udah bikin semua warga di sini jadi keracunan makanan kamu. Kamu harus bayar semua utang pekerja yang pernah bekerja sama kamu. Nah, ini benar. Iya, karena utang itu dibawa mati. Mungkin maksud Babe, utang itu selagi kita masih hidup sebaiknya dibayar lunas. Soalnya kalau nggak dibayar lunas nanti akan memberatkan kalau kita udah nggak ada. Maksudnya gitu kan, Be? Iya, Babe tadi mau ngomong begitu maksud Babe. Ini juga baru bener lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini semua bisa menjadi muhasabah diri buat kita sendiri. Supaya kita ke depannya bisa lebih baik lagi untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Insya Allah, utang saya akan saya cicil ke warga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya.